Salah satu cara terbaik atau cara terbaik untuk meriset badan kita itu adalah memperbaiki pola tidur. Tidur 10 menit itu bisa menyembuhkan penyakit. Dan tidur di waktu itu. Seluruh syariat, sekali dalam Islam menyehatkan seluruh syariat, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena taat dan karena kewajiban. Jadi itu kata kuncinya. Tahajud itu sehatnya luar biasa. Ya, Anda kan nanti malam tahajud tuh. Nikmati tahajudnya. Ya, nikmati luar biasa. Supaya apa? Supaya kita merasakan. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikan aku kenikmatan dalam ibadah kepadamu jauh lebih nikmat daripada makanan yang paling sehat ya Allah. Paling enak. Minta kayak begitu. Jadi nanti tilawahnya kita gampang nangis. Ya, baca Quran itu gampang nangis. Kita sholat pun jadi gampang nangis. Baca Al-Fatihah gampang nangis. Gitu. Dikit-dikit tuh gampang nangis. Tapi nangisnya itu bukan nangis karena melo, karena cengeng. Bukan. Tapi karena kedekatan kita dengan Allah. Gitu loh. Jadi, bahkan Umar, ya radhiyallahu pernah mengatakan bahwa kalau engkau membaca Quran maka menangislah. Kalau engkau tak mampu menangis maka paksakan dirimu untuk menangis, kata Umar. Karena saking pentingnya kita untuk mengasah hati. Dan asahan hati yang paling baik adalah dengan Al-Quran. Ya. Lagi jogging, ya nggak usah dengerin musik-musik apa itu kan yang apa bikin semangat gitu. Dengerin Quran. Ya. Lagi masak, dengerin Quran. Nanti lama-lama hafal sendiri. Buktinya apa? Al-Quran itu gampang dihafalkan. Buktinya kita hafal Yasin karena sering Yasinan. Kan yang Yasinan dulu kan tanpa sadar kan hafal sendiri Yasin kan, ya. Jadi Al-Quran seperti, jadi semakin banyak itu masuk ke dalam diri kita, maka akan semakin terisi elektronnya tadi. Elektronnya semakin terisi dan semakin sehat badan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat keseharian Nabi, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul itu memberikan atau memberi petunjuk yang sangat-sangat luar biasa kepada kita dan bisa kita ikuti, bos kan, bisa kita ikutin. Ternyata contoh gini. Rasulullah SAW ketika Isya, karena kan kita bahas Isya dulu nih. Isya, Nabi SAW itu tidur. Ya, tidur, habis Isya bisa tidur. Di luar ini sekarang, karena sekarang konteksnya kita mabit, lain cerita. Ya, jadi ternyata tidur itu ya, bisa membuat tubuh kita tuh terrelaksasi, mengalami relaksasi luar biasa. Gula darah bisa turun. Hormon stres bisa turun. Maka salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala di perang Uhud, saya lupa saya. Itu adalah ditidurkan sama Allah untuk menghilangkan ketakutan mereka. Ya, tidur itu cara paling mudah untuk menghilangkan kecemasan. Ya. Tapi yang luar biasa apa? Yang luar biasa adalah malam kayak begini. Jadi apa? Allah memberikan firman-Nya kepada kita. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Allah di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar, kata Allah. Ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore gitu kan. Ada matahari pagi, ya. Kayak begini. Kenapa ada malam? Ya, malam itu fungsinya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran dalam surat An-Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan malam sebagai waktu istirahat, kata Allah, sebagai tidur. Maka di situ kuncinya apa? Kuncinya Rasul mengajarkan kepada kita bahwa malam itu ya bukan lagi waktu untuk banyak makan. Kalau mau makan silakan makan. Tapi tidak banyak. Ya. Kenapa? Malam waktunya untuk bersih-bersih badannya, untuk rehat. Jadi malam jangan banyak-banyak makan lagi. Yang sudah makan tadi nggak apa-apa. Yang sudah 2 kotak nggak apa-apa juga. Sudah masuk mau diapain kan? Jadi malam bukan waktu yang kita perlu banyak untuk makan. Ya. Dan ternyata memang ketika seseorang itu, kalau Anda pernah mungkin baca, salah satu cara terbaik atau cara terbaik untuk meriset badan kita itu adalah memperbaiki pola tidur. Tidurlah pada pola-pola tertentu atau pola-pola yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh malam kayak begini nih. Pada Isya tidur, nanti malam bangun. Bagaimana cara untuk men-setting hormon atau mungkin alarm badan kita? Gampang. Alarm badan kita itu bisa tersetting dengan doa. Jadi kalau malam Anda mau bangun, ngomong sama Allah, ya Allah, bangunkan aku nanti malam ya Allah. Nanti Allah akan bangunkan. Sebelumnya apa? Baca dulu Al-Quran. Maka sebelum tidur kan kita biasa disunahkan membaca zikir. Ya.
Al-Quran juga disunahkan baca. 2 surat yang biasa kita disunahkan untuk dibaca waktu mau tidur malam, yaitu apa? Surat Al-Mulk sama Sajadah. Baca aja terus itu. Nanti malamnya bangun. Gitu. Saat itu nanti tubuh kita sekalian akan mengalami atau terjadi peningkatan namanya growth hormone. Growth hormone itu adalah hormon yang sifatnya memperbaiki sistem secara umum. Ada kanker, dia bisa, ada sel kanker yang mau tumbuh, dia akan makan, ya, atau sel-sel yang rusak dia makan. Itu munculnya saat malam, hanya malam terutama. Ya, maka tadi saya katakan malam itu istirahat, jangan banyak aktivitas. Ya. Jadi kalau yang misalkan kerjanya shift gimana, tetap utamakan, usahakan malam itu bisa tidur, jangan terus-terusan bangun. Ya. Kemudian apa lagi? Malam terjadinya penurunan suhu tubuh kita, suhu tubuh turun malam hari. Ya. Suhu tubuh turun otomatis nanti kita lihat pada siang. Suhu tubuh turun otomatis kerja jantung pasti akan ringan. Jadi berbekam itu lebih baik tidak malam hari. Kenapa? Karena bekam itu lebih mengeluarkan panas, ya, energi. Jadi bekam itu ilmuwan memang tidak disebutkan secara spesifik di hadis Nabi SAW. Tapi ilmuwan menyebutkan bahwa berbekam itu paling baiknya kapan? Siang. Waktu matahari lagi panas-panasnya, nah berbekamlah saat itu. Karena kalau bahasa mereka tuh darah kita lagi bergejolak. Jadi berbekam itu siang hari paling baik. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka ambil faidah atau fadilah di situ. Contoh, Nabi bersabda bahwa berbekam, ya ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang mengatakan hadisnya hadis lemah. Tapi tidak apa-apa, kita pakai untuk urusan bukan ibadah nggak apa-apa. Tapi Nabi menyatakan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Rasulullah. 17, 19, 21 tanggal tahun Islam ya. Dengan sebelumnya kan kita dibersihkan dulu dengan 13, 14, 15-nya kita disunahkan untuk puasa Ayyamul Bid. Gitu. Jadi berbekam itu bagusnya saat siang hari paling bagus. Sebelum bekam ngapain? Tidur. Kan gitu kan? Maka ada sunnah qailullah kan? Ya, qailullah itu tidur siang. Ya, jadi tidur siang nggak usah lama-lama. Kalau Anda mungkin istirahat setengah 12-an, kita sekarang zuhur kan 12 kurang 10 lah katakanlah, tidur 10 menit, 5 menit cukup. Dan tidur di waktu itu adalah tidur yang paling baik untuk memperbaiki fungsi enzim badan kita. Itu yang pertama. Secara syariatnya, secara syar'inya, maka Rasulullah menyatakan bahwa tidur siang adalah tidur untuk persiapan bangun malam. Jadi kalau mau bangun malam, maka tidurlah siang. Jadi kalau siang-siang itu Anda masih ada kesempatan tidur, tidur aja di musola sebentar. Ya. Seperti itu, ya. Jadi kemudian kan kita malam bangun. Jadi saat malam bangun itu sebenarnya tubuh kita kan tadi kan bahasanya kan terresetting semua, terreset. Jadi berkata laptop itu lagi error gitu kan, kita pencet tombol on off-nya lama nanti mati. Nah, begitulah proses tidur itu membuat kondisi itu semua. Malam harinya Allah bekali tubuh kita ya saat malam itu jam-jam 1, 2, 3 itu lagi tinggi-tingginya hormon si growth hormone tadi. Maka jangan pernah kehilangan momen itu ya untuk apa? Untuk bergerak. Jadi malam itu kan kita disunahkan untuk sholat kan. Dan sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sebagaimana sholat Nabi SAW. Ya, rukunya, sujudnya, takbirnya, takbiratul ihramnya, seperti itu.